Oke, selamat siang. Selamat datang di episode ke-18 Rumah Aman. Perkenalkan, saya Alfadila, Humas dari LPSK. Pada kesempatan kali ini kita memperingati Hari Peringatan dan Penghormatan bagi Korban Terorisme yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus secara internasional. Tahun ini dunia bersatu di bawah tema yang diusung oleh UNODC 2024, yaitu adalah Voice for Peace, atau suara untuk perdamaian korban terorisme sebagai pendukung dan pendidik perdamaian. Nah, tema ini mengingatkan kita akan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa para korban terorisme mendapatkan dukungan dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Di Indonesia, LPSK berada di garda terdepan dalam upaya ini, berjuang untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi mereka yang terkena dampak kejamnya terorisme. Melalui episode ini, kami akan membahas bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas global turut berupaya memperkuat sistem dukungan bagi para korban dan memastikan perlindungan hukum yang lebih baik. Saat ini saya sedang duduk bersama dengan Wakil Ketua LPSK Ibu Susila Ningtyas. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Selamat sore, Alhamdulillah baik Mbak Dila. Ibu, dalam kesempatan ini kita akan membahas perihal isu-isu dan bagaimana perlindungan yang diberikan LPSK untuk korban-korban terorisme. Jadi bersama-sama mari kita hormati para korban dan merenungkan langkah yang telah diambil dan memperkuat komitmen dalam mendukung mereka yang telah mengalami tragedi yang kejam ini. Bu, sebelumnya itu kan yang untuk isu terorisme itu sekarang yang sedang hangat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang yang membahas soal pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu. Nah, Bu, jadi untuk pertanyaan yang pertama, kan terorisme ini kan memang telah menjadi ancaman serius di Indonesia dengan berbagai insiden yang telah merenggut banyak nyawa dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi para korban. Bagaimana LPSK memandang perkembangan ancaman terorisme di Indonesia dan bagaimana LPSK berperan dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi para korban? Boleh diceritakan Ibu sedikit kepada pemirsa? Ya, LPSK itu sebenarnya sejak tahun 2015 ya, itu kami sudah memberikan bantuan kepada para korban, bentuknya bantuan medis dan psikologis pada saat itu. Nah, ini karena waktu itu sudah ada revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dulunya Undang-Undang 13 tahun 2006, kemudian direvisi Undang-Undang 31 2014 gitu ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 31 2014 itu salah satu kewenangannya adalah memberikan bantuan medis dan psikologis dan psikososial kepada para korban tindak pidana terorisme. Sehingga pada saat itu 2015 ya, LPSK mulai start lah bertemu dengan korban, bertemu dengan pihak aparat penegak hukum yang dulu menangani kasus-kasus terorisme. Jadi perjumpaannya itu tapi perjumpaan dengan para korban itu sebenarnya sebelum itu juga sudah pernah kita lakukan, dan jauh sebelum itu ya udah teman-teman korban penyintas terorisme ini meminta kepada LPSK bagaimana mereka bisa dibantu gitu ya, karena secara fisik kondisi medisnya para korban juga masih mengalami penderitaannya, masih harus berobat, terus kondisi psikologisnya juga masih mengalami trauma gitu ya. Jadi ada misalnya kembang api tahun baru aja itu Mbak Dila itu juga ketika bunyi kembang api juga ketakutan karena saking traumanya. Itu yang kami jumpai ya. Jadi LPSK sudah lama. Nah, bantuannya apa saja sih? Pada saat itu memang hanya itu. Nah, terus kemudian ada peristiwa bom Tamrin pada saat itu ya. Setelah itu ya, pasca Undang-Undang 2014 tadi ditetapkan,
ada peristiwa bom Tamrin sama satu lagi Okeemene Samarinda. Nah, dua peristiwa ini membuat LPSK dan aparat penegak hukum pada saat itu ya mendorong supaya korban diberikan kompensasi, karena sebenarnya di undang-undang yang lama, di Undang-Undang 15 tadi 2003 itu memang ada hak korban itu untuk mendapatkan kompensasi. Nah, makanya didorong untuk korban mengajukan kompensasi dan kemudian diputuskan, meskipun pada saat itu besaran yang dihitung dan besaran yang diputuskan oleh majelis hakim tidak sesuai harapan lah seperti itu, karena pada akhirnya para korban ini masih membutuhkan pemulihan medis karena lukanya itu tidak main-main ya gitu. Oke. Bu, sejak beberapa dekade terakhir ini kan Indonesia telah menghadapi berbagai serangan terorisme, mulai dari bom Bali hingga serangan terhadap fasilitas publik seperti kejadian di Kampung Melayu gitu. Dalam konteks ini, bagaimana LPSK melihat perannya dalam memastikan bahwa bahwa para korban mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak? Ya, jadi dulu memang belum ada diatur bagaimana memberikan bantuan medis, psikologis, psikososial termasuk kompensasi ya kepada para korban tindak pidana terorisme itu. Nah, setelah tadi yang saya ceritakan sejarah LPSK tadi, pada masa ada bom Tamrin dan bom Melayu, itu patut kita catat ya sejarah yang pernah dilakukan oleh LPSK. LPSK itu melakukan proaktif untuk bertemu dengan korban. Meskipun di Undang-Undang 31 2014 tidak ada LPSK proaktif kepada bertemu dengan para korban, kemudian juga kami menawarkan untuk memberikan bantuan. LPSK menawarkan untuk memberikan bantuan medis dan psikologis pada para korban pada saat itu. Nah, ini yang kemudian akhirnya diadopsi praktik LPSK yang seperti ini, kemudian diadopsi di Undang-Undang 5 2018 bahwa sesaat setelah kejadian korban itu harus diberikan bantuan medis. Nah, itu yang kemudian karena prakteknya sudah ada, mereka kemudian diundangkanlah di dalam Undang-Undang 5 2018 ini. Patut kita catat ya, bahwa ada sebuah sejarah gitu bahwa LPSK berperan seperti itu. Nah, makin kesini makin menguatkan pemenuhan hak korban. Jadi memang pemenuhan hak korban itu tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan itu maka LPSK berikan bantuan dan perlindungan kepada para korban. Nah, bantuannya itu kalau dulu LPSK itu hanya masih mampu membantu untuk medis dan psikologisnya, tetapi kemudian berkembang karena LPSK kemudian menarik atau mengajak kerjasama ya dengan Pemda setempat, di mana banyak korban, banyak warganya yang menjadi korban misalnya, terus filantropi, terus kemudian swasta untuk membantu para korban itu dalam bentuk psikososial. Sementara dalam bentuk kompensasi ada hal yang baru, misalnya berkaitan dengan bahwa korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya sebelum diundangkannya Undang-Undang 5 2018 berhak untuk mendapatkan kompensasi. Nah, sehingga mereka juga ini lebih memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan akses bantuan yang karena selama ini pasti berdasarkan sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang 2014 31 2014 tidak disebutkan soal korban tindak pidana terorisme masa lalu, tapi yang disebutkan adalah tindak pidana terorisme. Berkaitan dengan itu maka yang peristiwanya pada saat itu setelah diundang-undangkannya Undang-Undang 31 2014 maka bisa kita bantu medis dan psikologisnya. Tetapi kan kasihan yang lama itu kan banyak ya, korban bom Bali, Joy Marriott, bom kedutaan Australia itu belum mendapatkan gitu. Jadi akhirnya ya berdasarkan ada perubahan Undang-Undang 5 2018 tadi yang Mbak Dila sampaikan, itu lebih menjamin ya keadilan bagi korban gitu. Korban mendapatkan akses untuk meminta bantuan maupun kompensasi meskipun memang dibatasi selama 3 tahun sampai setelah selesai undang-undang tersebut ditetapkan. Oke. Bu, saya pengen tarik ke belakang lagi. Tadi Ibu bicara soal proaktif. Itu ketika kita proaktif dan kita yang sebelumnya kan mungkin mengumpulkan data ya Bu, data yang kita tunggu gitu. Itu perbedaannya apa ya Bu? Atau datanya lebih merata ketika kita proaktif atau bagaimana Bu?
Sebenarnya waktu itu pikiran kami ya proaktif itu karena lokasinya di Jakarta, dekat kantor LPSK. Pada saat itu teman-teman juga masih di kantor gitu ya. Nah sudah, kita harus membantu karena ada mandat di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban di pasal 6 ayat 1 ya, korban terorisme, tindak pidana kekerasan dan sebagainya itu berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan psikologis maupun bantuan psikososial. Nah, berdasarkan ini termasuk di pasal 7A-nya juga disebut berkaitan dengan korban tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan kompensasi. Nah, berdasarkan inilah kemudian kami pada saat itu ya udah kita melakukan terobosan hukum, kita melakukan proaktif bertemu dengan para korban dan kemudian kita memberikan jaminan untuk pembiayaan mereka bisa ditanggung oleh LPSK. Jadi, tetapi pada saat itu memang tidak semua rumah sakit ya kemudian mengklaim ke LPSK. Ada beberapa rumah sakit yang mengklaim ke LPSK untuk bantuan. Nah, pada saat itu juga DKI ya, pemerintah DKI, Gubernur DKI pada saat itu juga kemudian akhirnya barengan sama LPSK untuk membiayai pengobatan para korban yang di rumah sakit tersebut. Jadi berkolaborasi ya Bu, betul, berkolaborasi dengan Pemda DKI. Baik. Nah, fasilitas pemenuhan kompensasi menjadi layanan prioritas yang diberikan kan LPSK kepada korban terorisme. Boleh Ibu jelaskan hingga saat ini berapa banyak korban terorisme di Indonesia yang telah menerima kompensasi, Ibu? Wah, ini harus buka catatan nih ya, Mbak Dila ya. Jadi ada dua kami mengkategorikannya gitu ya. Jadi untuk korban tindak pidana terorisme yang yang diputuskan melalui putusan pengadilan itu ada 200-an sekian gitu ya orang yang mendapatkan kompensasi gitu ya. Nah, ini diputuskan melalui putusan pengadilan. Itu karena peristiwanya pasca diundangkannya Undang-Undang 5 2018. Itu kalau detailnya itu itu ada 213 orang korban. Jumlahnya adalah 14 miliar sekian ya, 14,3 juta. Nah, kalau untuk yang korban tindak pidana terorisme masa lalu yang peristiwanya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang 5 2018 itu ada 572 orang korban dengan nilai kompensasinya sejumlah 98 miliar 98,925 lah seperti itu. Jadi totalnya untuk kompensasi itu sejumlah 113 miliar ya. Gitu. Tapi kalau untuk bantuan untuk semuanya ya, untuk program perlindungannya sih bisa lebih ya gitu. Jadi ada 1.410 korban tindak pidana terorisme yang sudah pernah kita bantu ya. Nah, itu dari 65 peristiwa. Termasuk sebenarnya di sini nggak hanya korban saja ya, tapi juga ada keluarga korban yang kita bantu dan berikan perlindungan. Ada juga saksi seperti itu. Oke. Nah, melihat kembali sejarah panjang insiden terorisme di Indonesia, bagaimana LPSK menilai efektivitas undang-undang yang ada dalam memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban? Adakah aspek yang perlu diperbaiki atau diperkuat? Ya, ini Undang-Undang 5 2018 sekarang sudah memasuki usia ini ya berapa tahun ya, dari 2018 ke 2006 tahun ya, memasuki usia 6 tahun keberlakuannya. Nah, saya pribadi memandang bahwa undang-undang ini sebenarnya progresif banget gitu ya, karena pertama kali ada pengaturan mengenai bagaimana negara kemudian bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana terorisme dan bagaimana negara kemudian memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme yang termasuk untuk korban masa lalu gitu loh. Nah, ini yang nggak pernah kita jumpai sebelumnya ya. Ini undang-undang yang sangat progresif gitu. Apakah perlu ada perubahan? Nah, ini kan sedang kita analisis ya, kita kaji ya. Yang pertama berkaitan dengan misalnya soal jangka waktu. Ternyata di dalam perjalanannya, jadi begini, korban tindak pidana terorisme masa lalu
yang peristiwanya itu terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang 5 2018 itu harus punya batas waktu untuk mengajukan bantuan medis maupun kompensasinya. Bantuan medis, psikologi, psikososial kepada LPSK itu di maksimal itu 3 tahun setelah undang-undang itu ditetapkan. Itu berarti 2018 ditambah 3 berarti kan 2021. Nah, itu pada saat itu 22 Juni deadline-nya. Nah, ternyata di dalam pelaksanaan tersebut, pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban ini, ternyata ada sebagian yang belum mendapatkan hak-haknya karena satu nggak tahu. Yang pertama, yang kedua juga selain tidak tahu, mereka juga tidak dapat informasinya, terus tidak tahu harus bagaimana gitu ya, harus mengajukan kemana dan sebagainya. Terus itu jadi memang masih ada banyak yang belum mengajukan. Nah, ada juga yang ragu apakah ini benar atau tidak sebenarnya. Dipikir ini bohongan. Ternyata setelah temannya mendapatkan kompensasi dan bantuan, nah baru sadar ternyata ini memang pemerintah atau negara itu sudah turun tangan untuk membantu para korban. Jadi masih itu salah satu problemnya soal deadline waktu, ternyata nggak cukup. Bagi LPSK sendiri waktu 3 tahun itu juga bukanlah waktu yang cukup ya untuk melakukan asesmen kepada para korban, terus kemudian mengidentifikasi korban bersama dengan BNPT. Itu nggak cukup waktu 3 tahun sebenarnya, karena ya tadi terbukti ternyata masih ada banyak korban yang belum mendapatkan haknya. Nah, itu salah berikutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan kepada saksi, ahli, pelapor gitu ya. Di situ tidak disebutkan berkaitan dengan hak saksi, korban, pelapor ini adalah mendapatkan kerahasiaan identitas. Ini masih menjadi PR. Seperti apa praktek pemberian perlindungan yang soal kerahasiaan identitas itu, karena di dalam KUHP, di dalam KUHAP itu disebutkan yang namanya saksi itu harus jelas ditulis di KUHAP. Nah, sementara kalau ditulis di KUHAP dengan lengkap, nah sementara KUHAP ini juga kopiannya adalah menjadi hak dari terdakwa untuk mendapatkan. Nah, kalau dirahasiakan identitasnya kan mestinya harus disamarkan namanya atau alamatnya dan sebagainya. Kalau enggak kan ketahuan nih saksi dan korbannya ini sebenarnya tinggal di mana, misalnya kayak gitu kan. Nah, ini kan bisa ya, jadi nggak ada, memang agak berat di konteks kerahasiaan identitas. Jadi ini yang masih perlu didetailkan lagi. Yang berikutnya berkaitan dengan restitusi ya. Restitusi di dalam Undang-Undang 5 2018 memang disebutkan menjadi hak dari korban tindak pidana terorisme. Namun demikian detailnya bagaimana itu juga ternyata di PP-nya itu juga tidak disebutkan. Nah, ini yang masih juga menjadi PR. Hal-hal yang lainnya sih masih dalam analisis lebih detail ya berkaitan dengan pelaksanaan ini. Tapi sejauh ini undang-undang ini adalah salah satu undang-undang yang progresif untuk membantu korban tindak pidana terorisme. Satu lagi yang tak kalah penting juga soal JC ya, Justice Collaborator dalam tindak pidana terorisme. Memang selama ini nggak pernah ada gitu ya Justice Collaborator untuk tindak pidana terorisme ini. Namun demikian di dalam perkembangannya itu ada Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 berkaitan dengan hak narapidana yang masuk dalam hal ini adalah Justice Collaborator untuk mendapatkan remisi tambahan yang itu ada juga di undang-undang di pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban ya, Undang-Undang 31 2014 itu haknya mereka untuk mendapatkan remisi tambahan yang itu berdasarkan rekomendasi dari LPSK. Namun demikian di dalam Undang-Undang 5 2018 tidak disebutkan sebagai salah satu pihak atau salah satu subjek hukum yang dapat dilindungi atau dapat diberikan bantuan oleh negara. Maksudnya si JC ini ya, atau saksi pelaku. Itu salah satu hal yang perlu didiskusikan kembali, perlu mungkin direview dan sebagainya. Itu. Menarik nih Bu, soal JC. Jadi selama ini belum ada sejarahnya LPSK ini melindungi atau ada permohonan dari JC di kasus terorisme. Sudah ada sebenarnya. Kalau permohonan itu sudah ada. Tapi kalau yang meng-ACC itu tidak mudah ya, karena itu kan LPSK juga tidak mendalami itu. Jadi yang paham sebenarnya justru aparat penegak hukumnya di sini adalah Densus,
selaku penyidik dan juga kejaksaan ya. Nah, sebelumnya sudah pernah kita 1 orang kita tetapkan, itu pun karena permintaan dari Kementerian Hukum dan HAM ya, bahwa yang bersangkutan itu bisa direkomendasikan sebagai JC. Nah, setelah dianalisis itu melalui rapat berkali-kali, akhirnya kemudian itu rapatnya semua pihak ya, nggak hanya LPSK ya, jadi ada LPSK, ada BNPT, kemudian ada Densus, terus kemudian ada kepolisian, kejaksaan, itu semua duduk bersama, termasuk dengan Lapas dan Kementerian Hukum dan HAM ya, berkaitan dengan ini. Nah, waktu itu akhirnya diputuskan yang bersangkutan berhaklah mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk mendapatkan status sebagai JC, tetapi dia udah napi ya, prosesnya statusnya ya, napiter ya. Nah, termasuk dia juga mendapatkan remisi tambahan berdasarkan rekomendasi dari LPSK. Itu pertama. Yang kedua itu juga ada beberapa permintaan lagi kepada LPSK, tapi kemudian kita cancel, kita anulir karena pada rapat koordinasi bersama seperti yang tadi pihak-pihak yang saya sebutkan itu tidak semuanya menyetujui yang bersangkutan, beberapa orang ini sebagai justice kolaborator dan mendapatkan remisi tambahan seperti itu. Jadi akhirnya kita tolak. Satu permohonan tadi kalau boleh tahu Bu, kasus di bom apa Bu? Kejadiannya sih dia ini jadi saksi di sebuah kasus lah. Kasusnya berkaitan dengan kasus JAD ya, kasus JAD ini dia anggota jaringan JAD, terus kemudian dia membuka yang kasus lainnya yang lebih besar gitu. Dan dia memang yang pertama kali menginformasikan bahwa ada aktivitas ini itu dan sebagainya gitu. Ini kalau yang diungkap sama yang bersangkutan ini adalah kejadian di wilayah Sumatera seperti itu. Berarti JC ini mendapat perlindungan hak prosedural? Enggak. Jadi JC ini awalnya kita lindungi hanya sebagai saksi. Oh, hanya sebagai saksi bukan JC. Tetapi kemudian setelah selesai kewajiban yang bersangkutan memberikan kesaksian dan selesai pendampingan kita ya, pada saat itu kita berikan hak prosedural untuk pendampingan bersaksi di persidangan. Karena sudah selesai ya, kami setelah itu kita kita hentikan ya perlindungannya, karena juga yang bersangkutan tidak lagi membutuhkan perlindungan atau pendampingan dari LPSK. Namun demikian kemudian setelah itu Kumham berkirim surat ke LPSK, lapasnya ya, tempat dia menjalani hukuman pidananya, mengirimkan untuk meminta LPSK memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan JC, status JC dan mendapatkan remisi tambahan gitu. Balik lagi Bu ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu kan mengatakan batasan waktu 3 tahun tadi. Nah, bagaimana LPSK memandang efektivitas pemberlakuan batas waktu ini dalam konteks keadilan bagi korban? Apakah ada wacana atau usulan untuk merevisi ketentuan ini di masa depan, Bu? Iya, kalau kami memandang ya bahwa 3 tahun itu mungkin sudah ditetapkan di dalam undang-undang karena ada kebutuhan soal kepastian hukum, soal prosedural gitu ya. Namun demikian, apakah ini adil atau tidak? Faktanya setelah kita jumpai beberapa orang korban, banyak korban ya, yang ternyata belum mendapatkan informasi, belum kemudian mendapatkan surat keterangan dari BNPT, yang akhirnya mereka kemudian terhalang mengajukan kompensasi maupun bantuan kepada LPSK karena dibatasin waktu, sehingga mestinya ini kan mereka sebagai korban harusnya kalau benar-benar korban ya tidak dibatasin waktu untuk mengajukan bantuan, karena memang para korban ini dalam kondisi secara fisik itu kan memang membutuhkan bantuan LPSK. Dalam artian tuh banyak loh yang masih mengalami penderitaan sakit ya akibat bom misalnya, dan itu penyakit sakitnya itu juga penderitaannya itu bukan penyakit yang ringan tapi juga penyakit yang berat. Jadi tidak mudah lah, lukanya itu luka berat ya sampai menimbulkan cacat dan sebagainya. Nah, ini yang menurut kami seharusnya ini waktu 3 tahun itu nggak cukup bagi LPSK maupun bagi korban ya, maupun bagi BNPT sendiri yang mengidentifikasi atau melakukan asesmen kepada para korban apakah yang bersangkutan ini korban terorisme atau tidak. Jadi memang batasan waktu ini
kemudian agak buru-buru bagi kami, menyulitkan bagi LPSK sendiri untuk membantu korban secara maksimal. Nah, apa yang dilakukan oleh LPSK? Nah, sejauh ini LPSK ya kita menunggu kalau ada perubahan peraturan. Kita memang beberapa kali sounding kepada anggota DPR untuk menyampaikan bahwa ada bisa nggak direvisi karena batasan waktu. Cuman kalau revisi melalui undang-undang ini kan harus ada yang lain ya. Tapi kalau cuma ada batasan waktu ini ya sepertinya agak berat. Namun demikian, kami juga mendengar kemarin, kami juga ini ya mengetahui bahwa para korban yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan ini kemudian mengajukan judicial review untuk pasal 43L ini kepada pasal 43L Undang-Undang 5 tahun 2018 agar tidak ada batas waktu. Nah, dengan tidak ada batas waktunya, mereka berharap para korban yang belum mendapatkan haknya ini bisa mengajukan kepada LPSK dan mendapatkan bantuan atau kompensasi kepada dari LPSK atau dari negara gitu. Jadi kita sifatnya menunggu putusan pengadilan seperti apa MK, karena pada saat itu LPSK juga sebagai pihak terkait ya, yang kemudian LPSK juga menyampaikan keterangan di muka persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review yang disampaikan oleh para korban tindak pidana terorisme yang belum mendapatkan haknya. Oke, Bu, tadi kan Ibu bilang LPSK masih mengusahakan atau mengikhtiarkan untuk perpanjangan waktu tadi. Kira-kira selama sepanjang ikhtiar itu berjalan, LPSK tetap menelaah atau mencari korban-korban yang belum mendapatkan kompensasi itu, kira-kira jumlahnya itu masih banyak ya, Bu? Ya, sebenarnya nggak hanya LPSK ya, utamanya juga BNPT ya. Ya, LPSK dan BNPT itu sifatnya proaktif dan nggak aktif gitu ya. Proaktif dan pasif, maksudnya gini. Proaktif itu ya datang ketemu dengan para korban di wilayah tertentu gitu ya, yang banyak korban yang belum mendapatkan haknya, terus kita sampaikan. Itu kita juga melakukan upaya itu sambil ketika LPSK memberikan bantuan pendampingan kepada para korban atau saksi korban tindak pidana terorisme di suatu daerah, atau pas kita pendampingan di kasus yang lain. Nah, demikiannya dengan BNPT melakukan sosialisasi kemana-mana ya. Terus kemudian kita juga mendapat dalam konteks pasif itu kita beberapa kali juga mendapatkan informasi ya. Ada yang kirim email, ada yang menelpon, ada yang mengirimkan SMS atau WA bahwa yang bersangkutan adalah korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan haknya. Oke, nah Bu, apa yang dilakukan oleh LPSK untuk memastikan bahwa para korban terorisme, terutama yang kasusnya terjadi sebelum Undang-Undang 2018 ini diundangkan, mengetahui dan memahami bagaimana waktu pengajuan kompensasi ini? Ya, sebenarnya kalau yang kemarin-kemarin kita kerjasama juga dengan UNODC ya, untuk melakukan kampanye, menyiarkan ya, memberitahukan, mengumumkan di beberapa media cetak pada saat itu nasional berkaitan dengan hak korban. Nah, di sisi lain juga kita kerjasama nih dengan beberapa media-media itu ya, media-media cetak itu ada majalah, ada koran. Kita sampaikan bahwa ada hak korban tindak pidana terorisme masa lalu yang bisa diakses lainnya gitu. Nah, itu waktu dulu, terus radio-radio ya. Kita kerjasama dengan radio-radio di lokal tempat di Surabaya pada saat itu, terus kemudian di Jakarta juga ada, terus di Palu saya lupa. Jadi ada beberapa di daerah. Di Bali juga ada. Kita sampaikan berkaitan dengan hal ini. Nah, ya biar para korbannya terus atau keluarganya bisa mengajukan ke LPSK. Nah, harapannya nanti ke depan kalau memang ya kita tunggu putusan ya dari Mahkamah Konstitusi dari hasil judicial review tersebut. Kalau memang ada ya LPSK harus bersiap untuk menyampaikan informasi tersebut secara lebih jelas dan lebih detail kepada semua khalayak, semua masyarakat Indonesia, sehingga para korban terorisme yang selama ini nggak tahu itu bisa tahu dan kemudian mengakses hak-hak tersebut. Nah, Ibu kan beberapa waktu lalu menjadi saksi di MK terkait gugatan pasal 43L ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 soal batas waktu 3 tahun pada Maret 2024 tahun ini. Apa yang Ibu sampaikan di sidang MK tersebut? Iya, sebenarnya bukan saksi ya, tapi memberikan keterangan aja sebagai pihak terkait.
Nah itu yang kami sampaikan ya, satu berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh LPSK untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dalam hal ini kami menjelaskan bagaimana proses pengajuan permohonan ke LPSK, bagaimana LPSK kemudian melakukan asesmen, kemudian bagaimana juga LPSK kemudian menyampaikan mendeliver hak-hak korban ini, dalam artian misalnya memberikan kompensasinya, bantuannya, seperti itu. Nah terus termasuk kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi LPSK pada masa kita melakukan asesmen dan pemberian bantuan itu. Jadi banyak hal apa yang sudah dilakukan LPSK, kendala-kendalanya, dan kemudian apa yang belum dilakukan oleh LPSK yang mungkin bisa dilakukan di masa depan untuk para korban. Oke Bu, ini kan tadi fokusnya kan ke terorisme masa lalu ya, berarti dari bom Bali 2002. Nah Bu, bagaimana nasib korban yang tidak termasuk dari terorisme masa lalu seperti bom atrium atau juga bom di Cikini, katedral, itu bagaimana Bu? Ya itu masalahnya, problemnya sekali lagi di undang-undang sudah dibatasi bahwa peristiwa yang disebut peristiwa yang terorisme yang bisa korbannya dibantu adalah sejak diundangkannya Perpu 1 itu tahun 2002. Nah Perpu 1 ini adalah berkaitan dengan bom Bali. Nah sejak start itu, jadi sebelum itu nggak bisa. Karena juga di Palu juga ada misalnya ada bom bus Omega misalnya, itu kan juga korbannya ada beberapa, tapi nggak bisa kita bantu karena memang ada batasan peristiwa juga selain batasan waktu, ada juga batasan peristiwa yang ditetapkan di dalam Undang-Undang 5 2018 tersebut. Berarti memang saat ini undang-undang itu belum mengundangkan adanya bantuan ya untuk korban sebelum terorisme masa lalu, sebelum bom Bali 1. Iya, gitu. betul. Nah Bu, isu selanjutnya nih Bu yang menjadi highlight di di isu terorisme gitu. Salah satunya kan tadi salah satu, berarti sekarang salah kedua. Itu adalah perlindungan bagi WNI yang menjadi korban di luar negeri, korban terorisme di luar negeri Bu. Itu kan saat ini kendalanya tuh belum ada MOU yang mengatur soal pemberian bantuan itu. Gimana nih Bu menanggapi soal kondisi yang memang ini penting dan kita punya peran itu, tapi saat ini kondisinya ya seperti itu, belum ada MOU atau undang-undang yang mengatur itu. Sebenarnya kalau berkaitan dengan ini, LPSK sendiri sudah punya peraturan berkaitan dengan pemberian bantuan dan kompensasi atau santunan kepada WNI yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Karena itu sudah dimandat di undang-undang, jadi LPSK kemudian mengatur hal tersebut di dalam peraturan LPSK. Nah ini sudah didapatkan sebenarnya dengan kementerian lain, dengan lembaga lain gitu ya. Namun demikian memang ada hal-hal teknis yang memang belum selesai. Yang itu pada saat pembahasan di peraturan LPSK tersebut disampaikan untuk dibuat MOU saja misalnya dengan Kementerian Luar Negeri seperti itu. Nah ini memang agak mandek ya, karena memang di sisi lain memang belum ada peristiwa. Namun demikian pada saat itu sebenarnya sudah ada peristiwa yang menjadi catatan bagi LPSK, yaitu kasus Abu Sayyaf ya, di Filipina. Nah, itu ada beberapa korban orang Indonesia sejak dipulangkan dan sebagainya. Nah pada saat itu kami udah kontak ya dengan Kementerian Luar Negeri, dan sebenarnya udah ada langkah-langkah gitu ya, tapi memang kemudian terhalang karena pada masa itu tiba-tiba ada peristiwa yang lain yang kemudian menghalangi kita untuk melakukan yang lebih gitu ya. Jadi hal-hal yang demikian nih yang belum selesai gitu. MOU juga sebenarnya sudah ada draftnya, cuman belum dieksekusi ya, belum ditandatangani. Jadi semoga nanti dalam waktu ke depan itu sudah ada MOU antara LPSK dengan Kementerian Luar Negeri dan BNPT ya berkaitan dengan hal ini. Nah, karena waktu itu ada pembahasan juga, udah ada draftnya BNPT, LPSK dan Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan ini. Nah, harapannya nanti semoga nanti ada pemerintahan baru, itu bisa ada MOU antara LPSK, BNPT dan Kemlu untuk pelaksanaan pemberian bantuan dan kompensasi bagi
WNI yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Nah, saya mau tanya nih Bu, pandangan Ibu terkait kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan kompensasi kepada WNI yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Seperti kan tadi banyak ya WNI yang emang tinggal di luar negeri dan akhirnya mereka mengalami kejadian buruk di sana, terorisme gitu. Nah, mengingat belum adanya mekanisme atau MOU yang jelas antara LPSK atau dengan kementerian lain, penegak hukum di Indonesia, itu Kementerian Luar Negeri atau BNPT, itu bagaimana Bu? Sebenarnya ini ya, itu sebenarnya urgent dilakukan karena memang sudah ada beberapa WNI yang menjadi korban terorisme di luar negeri yang tadi saya sampaikan, ada di Filipina. Sebelumnya juga ada di Selandia Baru. Terus ada juga beberapa di Eropa, negara Eropa. Tapi itu sebelum Undang-Undang 5 2018 ya. Tapi more and less sebenarnya mereka itu berhak ya untuk mendapatkan haknya. Nah, kalaupun nanti ada peristiwa itu, karena peraturan LPSK ini menurut saya bisa dipakai untuk sementara gitu ya. Nah, nanti itu bisa dipraktekkan ya. Saya sih pribadi berharap nggak ada lagi gitu ya serangan-serangan terorisme itu, utamanya di luar negeri ataupun di Indonesia gitu ya. Damai-damai aja. Damai-damai aja, apalagi kemudian ada warga negara Indonesia yang di sana kemudian mengalami luka. Ini yang kami nggak inginkan gitu. Tapi kalaupun itu terjadi, memang LPSK juga harus mengembangkan kerjasama bilateral. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh LPSK. Didorong ya Bu. Untuk kerjasama bilateral dengan negara-negara lain yang negara-negara di luar negeri yang berpotensi ada serangan terorisme, satu. Yang kedua juga banyak WNI yang tinggal di sana yang bisa saja berpotensi sebagai korban. Nah, ini sedang digagas oleh LPSK untuk melakukan bilateral tersebut, perjanjian bilateral dan sebagainya. Ini sudah berjalan ya. Harapannya begini Mbak. Jadi nanti kalaupun ada urgent action atau gini, ada tindakan yang harus dilakukan kepada korban, misalnya penanganan medis dan sebagainya, itu bisa dilakukan dulu oleh negara setempat. Nah, kalau kemudian negara setempat sudah tidak sanggup, misalnya bisa ke Indonesia gitu ya, dipulangkan ke Indonesia. Nah, nanti setelah dipulangkan itu baru LPSK yang akan melakukan penanganan atau pemerintah Indonesia yang menangani. Nah, itu termasuk juga misalnya kompensasi pun ketika yang bersangkutan kembali. Nah, itu jadi ada dua pihak ya setidaknya dalam hal ini, tidak hanya pihak Indonesia tapi juga negara setempat kejadiannya itu juga harus sebaiknya memfasilitasi para korban ini, membantu para korban ini. Nah, Oktober nanti ada pertemuan dengan negara-negara di dunia berkaitan dengan penanganan korban terorisme ini yang difasilitasi oleh Yenocity. Ya, harapannya nanti LPSK memang akan berperan di sana, berpartisipasi di sana, jadi bisa sounding ke beberapa negara berkaitan dengan kebutuhan tersebut. Nah, dalam kasus-kasus terorisme di luar negeri Bu, seperti yang kejadian di Selandia Baru, penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Nah, bagaimana LPSK berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan bantuan kepada korban? Yang pertama itu mereka harus diidentifikasi dulu sebagai korban tindak pidana terorisme. Nah, kalau di dalam peraturannya, di dalam PP-nya ya, PP 35 tahun 2020, itu yang punya kewenangan untuk mengidentifikasi, memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah korban tindak pidana terorisme di negara setempat tadi, itu adalah Kemlu. Otomatis LPSK harus berkoordinasi dengan Kemlu berkaitan dengan hal ini. Nanti Kemlu akan berkoordinasi juga sama LPSK berkaitan dengan penanganan. Tapi perlu diingat pada prinsipnya adalah resource pertama adalah dimanfaatkan adalah yang di negara setempat. Karena kalau pengobatannya harus dibalikin ke Indonesia butuh waktu panjang. Nah, ini kan bisa saja di dalam waktu yang panjang itu tidak menguntungkan para korban. Jadi resource utama adalah justru di negara setempat tersebut gitu. Jadi sebaiknya memang Indonesia kita juga akan membantu. Jadi ada beberapa cara ya yang selama ini kami pelajari dari negara-negara lain. Misalnya pada saat kejadian di Paris, misalnya pada saat itu penyerangan di Paris, ada negara-negara lain dia akan datang dari sana di sana bahwa saya akan membantu para warga negara kami yang akan jadi
yang jadi korban. Nah, kalau yang misalnya ada juga yang oke, kalian negara setempat dulu yang memfasilitasi warga negara kami. Nanti setelah pemulihan selanjutnya itu bisa dilakukan oleh negara kami. Jadi ada beberapa metode. Nanti kita harus diskusi ya soal berkaitan dengan itu kan, soal anggaran, resource dan sebagainya ya. Jadi itu perlu diskusi lebih lanjut berkaitan dengan teknis-teknis apakah kita yang melakukan proaktif atau kita tidak. Tapi sampai sejauh ini kalau di dalam peraturan perundang-undangnya, di dalam Undang-Undang 5 2018 itu tidak proaktif. Tapi memang kita akan menerima saja untuk nanti kalau ada pengajuan dari para korban dan dari Kemlu seperti itu. Berarti dalam kejadian sebelum-sebelumnya nih Bu, terorisme di luar negeri dari LPSK sendiri belum ada proaktif ya seperti yang belum, tapi pembicaraan soal Abu Sayyaf ya utamanya itu sudah pernah kita lakukan dengan Kemenlu, dan sudah ada rencana-rencana sebenarnya pada saat itu, cuman upaya untuk memberikan bantuan terus kompensasi, cuman sepertinya karena sudah ada bantuan pada saat itu diberikan oleh Ibu Menlu ya pada saat itu kepada para korban, sehingga sepertinya di hold dulu deh. Nah, kita analisis dulu apakah ini bisa double anggaran atau tidak. Jadi ada problem-problem teknis seperti itu pada saat itu. Oke. Mengapa hingga saat ini belum ada aturan turunan atau mekanisme yang jelas untuk menangani korban terorisme WNI di luar negeri Bu? Apa kendala utamanya sebenarnya yang dihadapi LPSK dalam implementasi perlindungan ini? Karena memang kan ini kejadian yang sangat besar ya Bu, dan WNI itu kan juga butuh perlindungan, gerakan dari negara juga. Ya. Itu bagaimana? Jadi kalau secara undang-undang sih sudah ada peraturannya, sudah ada dasar hukumnya, kita melakukan itu. Peraturan LPSK juga sudah ada sebenarnya, cuman teknisnya aja yang belum ada. Jadi itu penting, tapi memang butuh waktu. Karena kenapa? Karena sekali lagi berkaitan dengan perlindungan WNI di luar negeri, kita nggak bisa berdiri sendiri. LPSK harus bekerja sama dengan Kemlu, dalam hal ini perwakilan RI di luar negeri, di negara setempatnya ya. Nah, termasuk juga sebenarnya esensinya juga ada relasi dengan negara setempat. Kalau negara setempatnya itu ada kerjasama dengan Indonesia, utamanya dengan LPSK, berkaitan dengan pemberian bantuan atau perlindungan kepada para korban, itu jauh lebih bagus, jadi lebih komunikasi. Jadi ini kenapa agak susah ya, karena ini banyak pihak, jadi nggak hanya di level dalam negeri tapi juga internasional, karena menyangkut negara lain gitu, yang mereka juga punya standar pastinya. Terus Indonesia juga punya standar. Nah, ini yang belum ketemu dengan negara lain, tapi sudah ada pembicaraan dengan beberapa negara secara bilateral lah berkaitan dengan hal ini gitu. Nah Bu, terakhir pertanyaannya, apa sih Bu upaya yang bisa dilakukan oleh LPSK atau kementerian dan lembaga lainnya untuk mempercepat pembentukan MOU ini atau mekanisme kerjasama agar korban terorisme di luar negeri itu mendapat bantuan? Ya, upayanya sih sebenarnya ini ya, perlu ada rapat khusus lah ya berkaitan dengan ini. Mungkin sebenarnya udah ada rapat-rapatnya ya beberapa kali, cuman memang banyak, karena kemarin itu rapatnya ada BNPT, semua pihak lah ya yang berkaitan dengan ini. Tetapi memang ada, karena tidak fokus pada saat itu pembicaraannya itu ada dua ya, satu penanggulangan terorisme dari luar negeri itu. Nah, satunya lagi perlindungan yang WNI ini sebagai korban. Jadi satu bagaimana menangani WNI yang menjadi pelaku, satunya lagi bagaimana menjadi korban. Jadi ini yang kemarin itu tidak fokus. Nah, ini yang mau didorong oleh LPSK untuk fokus mendiskusikan kembali soal penanganan korban WNI yang menjadi korban di luar negeri gitu. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terakhir Bu, saya pengen Ibu menyampaikan sesuatu sepenggal dua penggal, harapannya harapan untuk harapan LPSK mewakili ya Bu, mewakili LPSK, harapannya untuk penanganan korban terorisme di Indonesia. Ya, yang pasti satu, LPSK tetap berkomitmen untuk membantu para korban tindak pidana terorisme dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun.
Namun demikian LPSK tidak bisa bekerja sendiri. LPSK harus bekerja dengan kementerian lembaga yang lain, dengan filantropi misalnya, dengan perusahaan swasta dan sebagainya untuk bahu-membahu membantu para korban. Nah, saya berharap ke depannya lembaga lain, kementerian lain juga punya atensi, dan termasuk juga sektor swasta atau filantropi ya, punya atensi yang lebih kepada korban tindak pidana terorisme untuk tetap membantu LPSK, bekerja sama dengan LPSK untuk membantu para korban tindak pidana terorisme. Dan saya juga berharap nanti putusan MK itu menguntungkan bagi korban-korban yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan, sehingga mereka juga akhirnya dapat mengakses semua bantuan dan kompensasinya ya seperti teman-temannya yang lain, seperti itu. Semoga amin. Baik, sekian terakhir terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah pertanyaan atau statement terakhir dari kami di episode Rumah Aman ke-7. Terima kasih. Terima kasih.